Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame soal konflik Timur Tengah antara Israel dengan Iran. Ya. Di Indonesia rame, teman-teman Wahabi uh, mulai mengkampanyakan ya, seolah-olah dia tidak suka terhadap Syiah, tidak suka terhadap Iran. Katanya Iran itu tidak setia membantu Palestina katanya. Oke, teman-teman sudah bisa kita lihat ya, teman-teman Wahabi asal negaranya dari mana ya. Dan negara asal Wahabi itu punya hubungan khusus dengan Mamarika, bosnya Israel ya. Jadi rutenya sudah jelas, siapa mereka, apa motif mereka, ya, tujuannya apa. Oke, ini banyak bertanya nih di kolom komentar ya. Siapa Syiah itu? Oke, jadi Syiah itu banyak sekali, tetapi secara garis besar Syiah itu dibagi tiga. Ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang secara pemikiran, ya, amaliyahnya itu mendekati Sunni. Syiah Zaidiyah ini ada di Yaman. Kemudian ada juga Syiah Ismailiyah. Syiah yang paling jauh dari Sunni, kira-kira begitu ya. Dan Syiah Ismaili juga minoritas, sedikit sekali jumlahnya, sama dengan Zaidiyah. Nah, Syiah yang banyak itu yang ada di Iran, termasuk yang ada di Indonesia itu adalah Syiah Isna Asyariyah. Posisinya ada di tengah-tengah kira-kira begitu ya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman, urusan konflik Timur Tengah ini lupakan soal Sunni, Syiah dan lain-lain, lupakan. Kita itu menyuarakan kemerdekaan Palestina, menyuarakan perdamaian di Yerusalem. Pikiran kita itu soal kemanusiaan. Ingat bahwa yang menjadi korban di Palestina itu bukan hanya umat Islam. Ada orang Yahudi juga, ada orang Nasrani juga. Satu. Yang kedua, di Israel itu isinya bukan orang Yahudi doang. Di Israel juga ada orang Islam, juga ada orang Nasrani di sana ya. Jadi yang kita lawan itu adalah kejahatan penguasa. Kejahatan penguasa yang melakukan tindakan-tindakan genosida, melakukan tindakan-tindakan di luar kemanusiaan. Itu yang kita lawan ya. Jadi kita ketahui bahwa Yerusalem itu diyakini oleh umat Islam sebagai tempat suci ketiga umat Islam setelah Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Begitu pula umat Nasrani meyakini bahwa di Yerusalem itu juga tempat suci bagi mereka. Nah, begitu pula orang Yahudi meyakini di situ tempat suci ya, karena disitulah tempat Kingdom of Solomon, kerajaan Sulaiman. Di situ ada gedung ratapan juga ya, dan tiga agama ini, Islam, Yahudi, Kristen, berziarah ke sana, datang ke Yerusalem. Nah, kalau sudah seperti ini gimana kira-kira? Masa kita mau perang terus seperti zaman dulu, saling menguasai, saling membunuh, wanita-wanitanya ditawan, dijadikan budak untuk melampiaskan hawa nafsunya? Kan kita nggak mau lagi, udah capek kita berperang. Kalau bisa ya, kalau bisa, ayo di sana kita tegakkan perdamaian. Kalaupun satu komplek itu mau dijadikan tempat suci tiga agama, ya silahkan gantian aja. Kalau Jumat umat Islam misalnya dijadwalin aja bergantian. Syukur-syukur semua bisa masuk tanpa harus saling curiga satu sama lain. Nah, hari ini yang terjadi adalah adanya kekuasaan tertentu mencaplok tanah milik orang, ya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Itu yang kita lawan, saudara ya. Ini bukan soal Sunni Syiah. Kita udah capek umat Islam.
Kadang-kadang saya berpikir kalau memang si A itu sesat sebagaimana dituduh banyak orang, harusnya di zaman Umayyah, Abbasiyah harusnya diselesaikan dari dulu. Lah ini gara-gara ada polemik di masa lalu nggak diselesaikan. Sehingga apa? Polemik itu diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Coba bayangin, kita berpolemik satu sama lain, kelompok satu dengan kelompok lain, sementara masyarakatnya sudah jutaan. Coba kita hitung, berapa juta umat yang mengikuti Syiah, berapa juta umat yang ikut Sunni, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kolonialis ini untuk mengadu domba mereka. Betapa hancurnya kita. Gitu, makanya setiap polemik harus diselesaikan secara tuntas, jangan berlarut. Ini gara-gara di zaman dulu tidak diselesaikan, akhirnya berlarut hingga hari ini. Kita lahir sudah dihadapkan dengan polemik warisan. Ini juga terjadi di Indonesia ya. Jangan sampai polemik nasab itu berlarut sebagaimana polemik Sunni dan Syiah. Tentu kita tidak menginginkan begitu. Walaupun perpecahan di internal umat Islam itu sunnatullah. Kenapa? Sudah disabdakan Nabi, sataftariku ummati, kan gitu. Umatku akan terpecah segini. Kira-kira begitu. Artinya apa? Perpecahan itu sudah diprediksi Nabi. Perpecahan itu memang sudah takdir Tuhan. Tapi kita harus berjuang mencegah agar meminimalisir konflik akibat perpecahan-perpecahan yang terjadi. Kan begitu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Banyak ayat itu, seandainya Tuhan mau manusia dijadikan satu. Tapi apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Jadi Tuhanlah yang membiarkan manusia itu berbeda-beda, kira-kira begitu ya. Oke, jadi teman-teman, kita harus bisa memilih dan memilah. Konflik Timur Tengah itu hari ini kita melihatnya sebagai konflik kemanusiaan. Coba gara-gara ego penguasa Israel dengan Iran. Berapa jumlah korban di Israel, berapa jumlah korban di Iran. Iran menang. Berapa jumlah yang meninggal di Iran? Kalau lihat jumlah korbannya, ya kalah Iran, bos. Nggak usah kita menghibur diri lah. Ya, walaupun di Israel katanya nggak ada yang mati, walaupun gedungnya sudah ambruk, nggak ada yang mati katanya, hanya 3 orang terluka. Kenapa? Media nggak bisa masuk. Terserah dia kan. Tapi faktanya, kalau lihat jumlah orang yang meninggal di Iran itu lebih banyak. Artinya apa? Yang rugi banyak ya Iran sebenarnya. Makanya ayo kita perjuangkan gimana dunia ini berdamai ya. Kenapa perang itu tidak menghasilkan para pemenang? Perang itu hanya menyisakan anak yatim, menyisakan kerugian material, menyisakan kesedihan anak-anak yang ditinggal bapaknya. Itu perang. Maka kita harus berusaha sekuat mungkin agar kita bisa menghindari konflik. Ada persoalan diselesaikan di meja runding. Kira-kira begitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.